Halo Sigmania. Balik lagi nih sama kami bertiga. Ada gua Gusti, Gua Lucky. Aku Rere. Nah, kita bakal bedah film. Ipar adalah maut. Betul. Film ini tuh film yang disutradari oleh Hanung Bramantyo. Film ini tuh bercerita tentang ya seperti judulnya lah ya. Mereka tuh berselingkuh. Si suami dengan adik istrinya atau iparnya ini ya. Gimana nih pas nonton tuh beneran mengacu emosi dan semua sumpah serapah gitu ya. Kalau dari Lucky sendiri gimana? Saya nonton film ini demi mendapatkan experience mencaci maki. Karena ini belum pernah saya dapatkan sebelumnya ya. Kayak ada karakter perselingkuhan ya, yang selingkuh. Dan pokoknya pengen dimaki-maki. Dan ini seru. Pokoknya kalau semua Sigmania mau melepaskan agresi dalam diri, ingin maki-maki, apalagi kalau misalnya audiens penonton bioskopnya tepat nih. Misalnya dapet orang-orang yang penuh dengan ibu-ibu yang sering kayak Rame pasti kita ke sama Bioskop heboh ya. kita sama-sama teriak gitu. Kalau Rere gimana nih, Re? Kalau filmnya taunya gimana? Dari aku sendiri sih kalau nonton yang tema perselingkuhan gitu ya, itu greget banget sih ya. Karena sedikit menyentil emosi ya, karena sebagai orang yang pernah merasakan diselingkuhin itu kayak itu nyesek banget. Waduh. Apalagi ini udah di dalam pernikahan, terus juga selingkuhnya sama adik ipar sendiri tuh nggak kebayang gimana sakitnya Nisa sih. Kayak ini tuh film yang kita sebut tadi ya, disutradari oleh Hanung Bramantyo. Kemasan yang dibawa oleh Hanung Bramantyo tuh merubah si orang-orang yang bilang itu katanya sinetron. Iya, kayak ini kan konflik sinetron banget ya. Tapi dikemas dengan sangat keren oleh Hanung. Menjadi sebuah film ya. Mewah banget, pokoknya semua dalam film ini kerasa mahal gitu, bukan hanya sekedar film perselingkuhan biasa gitu. Ada layer yang berbeda, dimana ini digarapnya dengan niat, digarap dengan mereka tahu Hanung sendiri juga kayaknya udah biasa ya buat drama-drama kayak gini, dan kali ini ngangkat perselingkuhan yang sedang hot-hotnya gitu. Jadinya kayak udah jadi kayak makanan sehari-hari yang kayaknya dia bisa lah gitu. Dia sudah mengerti. Kita pertama-tama kan dikasih tunjuk gimana Nisa dan juga Arisnya ini ketemu gitu, dan juga patternnya dari perjumpaan, pernikahan, kehancuran, menuju kehancuran dulu ya, baru kehancurannya begitu. Dan kita melihat prosesnya ini, kita dikasih tunjuk nih dalam penulisannya, kita dapat melihat filmnya dibilang buru-buru juga enggak ya. Maksudnya menurut saya temponya oke, dan kita diajak nih masuk ke dalam kehidupan mereka dari awal perjumpaan hingga perkenalan. Jadi kita udah saling kenal nih dengan Nisa. Kita udah kenal sama Aris, tapi tiba-tiba datang mautnya ini yang merubah Aris yang dari karakter yang kelihatannya green flag menjadi sangat red flag ya. Sekali. Black flag itu kayak. Oh, udah black flag. Oke. Dari aku sendiri sih di bagian penyutradaraannya ya, itu dari cerita yang simple dibilang sinetron itu dikemas jadi film yang latarnya sederhana tapi ya punya golden scene yang bagus banget gitu. Dimana scene pas Nisa sama Aris itu bertengkar ya, itu sampai Nisa itu ngacak-ngacak semua satu rumah. Terus juga aku nonton dari interviewnya, bahkan Nisa itu sampai masuk ke karakter aslinya banget gitu, sampai mendalami perannya banget. Ada scene dimana dia tuh keluar dari naskahnya gitu, sampai lempar buku setebel ini ke Mas Aris. Itu ternyata wow banget sih ya. Emang kalau nonton film ini pengen ngelempar buku ke Mas Aris beneran kayak apalagi penambahan detail si kakinya. yang berdarah dan juga detail lantai berdarah itu keren banget sih dari Mas Hanung tuh, emang good job banget, parah. Itu dapet banget sih memang. Betul, karena emang itu mungkin gak bakal terfikirkan sama beberapa sutradara mungkin ya, kayak ya udah keliling-keliling aja, ngamuk aja. Nggak usah ada penambahan detail kayak gitu. Itu good job sih ya. Dan ngamuknya ini juga mereveal adegan tempat-tempat di mana emang perselingkuhannya terjadi kan. Betul. Di countertopnya dapur, di ranjang sampai di ending gitu. Semuanya ini kayak kita, dia pernah selingkuh di sini, dia pernah selingkuh di sini, dan menambah layer kesakit hatian Nisa sih di situ. Ngomong-ngomong tentang kepenulisan juga, itu kita bener-bener kerasa banget temponya tuh emang pas ya. Terus turning point-nya tuh bener-bener dapet gak sih? Kayak kita tuh dibawa dulu kayak kayaknya hampir ketahuan nih
Oh ternyata nggak ketahuan. Ada rencananya itu di balik. Terus tiba-tiba langsung ketahuannya tuh langsung turning point-nya langsung nanjak lagi tuh. Langsung, maksudnya di situ kan Nisa udah mulai percaya lagi. Betul. Nisa sudah percaya. Justru di situ yang sakit, dimana kalau semakin tidak terlihat, di situ semakin sakit ya gitu. Sesuai sama yang di filmnya, badai yang paling berbahaya itu yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Itu salah satu kata-kata yang nyantol ya di beberapa penonton. Terus ngomongin masalah sinematografi juga, ini nggak usah dibilang lagi itu. Itu udah keren banget sih. Apalagi scene pantai. Scene pantai yang jadi opening dan juga closing yang udah ada di teaser ya, ngomong-ngomong. Betul. Itu, aduh itu visual yang sangat memanjakan mata. Iya, kayak kita nggak pernah ngebayangin ada visual kayak gitu di sebuah film perselingkuhan. Ya betul banget. Ini udah lebih dari film perselingkuhan gitu, makanya dapet deh pokoknya. Gila. Kalau dari Rere gimana? Jadi ending yang bagus banget sih, karena dari penggambaran sinematografinya di pantai sampai itu mengajarkan kita buat kayak oh ya udah, endingnya ternyata dari semua masalah yang bergejolak ini tuh cuman satu, ikhlas gitu ya. Itu menurut aku endingnya udah bagus banget, rasanya kayak gantung gitu ya. Kita dilepas aja gitu, kayak sebenarnya kita udah kayak terlalu simpati ya dengan karakter Nisa, cuman endingnya ya ditinggal gitu aja. Kayaknya kita masih ada kesakit hatian, kepedihan Nisa yang tertanam di kita selama penonton. Dan iya makanya ini seru ya, sebuah experience nonton yang berbeda pokoknya, bukan hanya sekedar film perselingkuhan. Kalian bisa maki-maki, kalian bisa nyinyir bareng ibu-ibu di satu bioskop, pokoknya seru banget. Harus tonton langsung di bioskop sih udah, ini. masih tayang di bioskop, buru-buru udah 1 juta penonton ya, congratulations. Yang pastinya sudah gampang banget buat dapat 2 juta dan juga 3 juta. Keren saya banget rasa. sih, wow. Congrats buat para kru Hanung dan Mas Hanung. Kalau menurut kalian golden scene selain mereka bertengkar di rumah tuh apa? Kalau aku yang ini, adegan Raya mau ikut bapaknya di setelah pemakaman. Wah, betul banget. Iya sih, bener. Gila, itu sedih banget coy. Itu kayaknya aduh. Anak yang apa ya, ibaratnya iya, yang nggak ngerti apa-apa, yang polos digambarkannya, maksudnya menjadi korban dari semua ini atas perilaku orang tuanya, ayahnya dan Ya, juga anak sekecil itu harus berkelahi dengan perceraian. iya, itu dia bahaya. Dan Rani ngeliatin dari ujung gitu, kayak ada gak sih penyesalannya? Ada lah ya harusnya. Tapi menurut kalau aku nggak pas menyesal. bagian Rani tuh kurang greget gitu ya. Tapi balik lagi, kayaknya emang endingnya itu diambilnya yaitu satu, ikhlas dari sebuah masalah yang udah kita alami lalui gitu. Tapi emang untuk film ini emang dari kepenulisannya banget gak sih yang bener-bener di mention, karena apa ya, bahkan di akhir pun konflik tetap ditumpuk terus tuh. Iya, bahkan menuju ending kayak wow, udah mulai chaos dari yang sebuah kehidupan yang adem ayem, tiba-tiba muncul perselingkuhan menjadi kayak hancurnya, berantakannya, udah bukan main kayak gitu. Wow, dinamika keluarganya. Iya, kayak ibunya sakit lalu meninggal, bahkan si Raninya pun hamil. Wah, ini spoiler alert, tapi ini parah banget sih. Tahu ceritanya. Iya. Aduh, makanya layernya ya, kita juga ngebayangin gak sih jadi kalau kita jadi mereka gimana. Makanya oleh sebab itu jangan selingkuh. Jangan, apalagi kalau sama ipar sendiri. Aduh, rumitnya. Stop selingkuh. Jangan selingkuh ya. Kayak kalian ngebayangin film ini di awal indah, keluarga yang bahagia, menjadi kayak endingnya kayak gitu, kayak aduh, udah deh. Jauh-jauh dari perselingkuhan. Selain ngerasain apa yang dirasakan sama Nisa, sebenarnya gue juga ngerasain apa yang dirasain sama Mas Aris. Waduh, tuh apa kayak, deh? Bukan, enggak. Tunggu dulu. Maksudnya tuh kayak ada dialog yang bilang, terus aku harus gimana buat memperbaiki ini semua, sampai sefrustasi itu loh. Kayak, ya gue harus ngapain lagi gitu. Kayak emang udah buntu banget kan. Nah itu sebenarnya kerasa banget tuh frustasinya Mas Aris di gua, bukan karena relate selingkuhnya ya, mohon maaf ini mah, tapi kebuntuannya tuh relate. Kebuntuan, iya adalah kebuntuannya kegambar lah. Ya, itu gitu. dia. Dari masalah-masalah yang udah kita alami, terus kayak kita bingung kan, mau gimana lagi nih, udah buntu banget gitu kan. Tapi emang masalahnya Aris dan juga Rani ini sudah tergambarkannya begitu ya karakternya ya, yang Rani juga dibilang polos-polos, tapi gitu dia. Dan mereka play victim lagi. Iya, itu yang sebenarnya gak pernah saya nangkep dari sebuah film yang perselingkuhan. Biasanya kan kayak oke, saya salah gitu. Ini masih ngelak, iya, kayak betul. poin ngelaknya ini, aduh, makin mau ngelempar buku ya. Golden scene-nya itu juga yang pas Rani berantem sama kakaknya di depan ibunya. Ya, yang di rumah ibunya itu.
Itu menggambarkan banget karakternya dia yang keras kepala dan playing victimnya tuh di situ dapet banget. Ya di sini karakternya gak ada yang labil lah ya, ibaratnya Iya, semuanya emang kayak kental. kalau Iya. karakternya emang kayak gitu, kayak plain mentak-tutupi gitu. aja gitu. Hebat Mas Hanung, good job. Dan revelasinya sih, revelasi perselingkuhan. Kita kan sebenarnya dalam drama perselingkuhan kita udah tahu nih. Kita bakal nungguin gimana caranya perevaluasiannya dengan Gimana ketahuannya iya, gitu gimana kan. ketahuan, dan juga itu ketahuannya dengan cara yang orang meremehkan. Bahkan karakter filmnya juga meremehkan ketahuannya dengan cara itu. Mereka merasa aman dengan kayak hanya nggak kepencet telepon mati. Iya, nggak kepencet tuh matiin telepon tuh. Kayak, oh Ah, iya, iya. Nisanya udah percaya ini. Aduh. Tapi itu nyesek sih tetap sih. Iya, Bang. Aduh. Terasa. Padahal aku kira tuh dia bakal ketahuan yang pas di rumah. Karena itu kan kayak udah biasa gitu ya ngeciduk langsung. Tapi ini dibuat plot twist lain gitu. Gimana cara ketahuannya, dan ya itu detail yang emang dibikin bagus banget tuh dari film ini. Betul Tapi banget. juga event supporting cast juga mendukung ya, maksudnya kayak dari Devina Aurel, Asri Welas yang hanya kayak muncul sekelibet yang kita kira kayak hanya jadi kayak temen biasa, tapi juga kayak dari karakternya Devina Aurel ngasih wejangan yang badai tadi. betul. Kayak karakternya Asri Welas juga ada nambah unsur komedi dalam filmnya, dan juga ya pokoknya jadi semua karakternya nggak ada yang sia-sia sih. Betul. Semua apa ya, pemorsian karakternya itu pas gitu dari tiap-tiap karakternya. Komedi dari Pak Junaidi juga itu Oh, dapet banget sih ya. Pak Junaidi Pak jangan Junaidi. dilupakan. Yang tiba-tiba Iya, tebak-tebakan gitu. Iya. Itu ketara banget kayak apa ya? Kayak jokes bapak-bapak banget gitu. Dan emang bapak-bapak. Iya, Dan benar. itu muncul di situasi-situasi yang tidak terduga di tengah-tengah perselingkuhan ini, bisa lah mencairkan suasana ya sedikit gitu. Jadi nggak benar-benar panas terus ya kan. Dan ujangannya Pak Junaidi juga Wah, sebagai figur bapak ya dari Mas Aris ini. kalau kebohongan tuh tidak berdiri sendiri, Iya. bakal diikuti oleh yang lain seperti Iya. kehancuran, Oleh kehancuran-kehancuran Hingga lainnya kematian. gitu. hingga kematian. Wah, itu wejangannya. Pesan yang bisa kita ingat banget nih dari filmnya. Oke, Oke, Sigmania. Sigmania. Jadi sekian bedah film Ipar Adalah Maut dari kita. Bagi kalian yang mau nonton bedah film yang lainnya, tersedia di YouTube channel Sigma, Sigma TV. TV. Ada apa aja yang udah diupload? Ada Exil, ada Ada The Civil Killer. War, ada The Killer. Iya, kalian bisa tonton aja langsung mungkin bisa muncul di sini. Bisa nggak sih? Nggak Bisa tahu. lah ya. Ya bisa lah. Terus juga jangan lupa tonton film-film Sigma yang baru diupload. Ada apa aja? Ada Lucid Dream, Iya. ada konservatif, ada yang paling baru juga apa? Kejutan. Iya. Pastinya juga Bisa memberikan banget kejutan-kejutan ditonton ya, untuk kalian ya, teman-teman. karena unik banget filmnya. Dan juga ada web series Sigma TV di TikTok Sigma TV UNJ, ada Perfidia Hasrat Tangan, 5 episode sudah tayang, dan juga ada web series baru nih kayaknya nih ya. Ya. Aduh, Yang itu ditunggu bisa lah. aja ya. Iya. Bisa Jangan lupa ditunggu di dicek YouTube. terus di YouTube-nya Sigma TV UNJ. Betul. Selain itu juga ada Aku, Kamu, dan Semesta, itu web series juga di YouTube Sigma TV. Bagi yang mau nonton, ditonton aja, jangan Ya, dilewatin. jangan kelewatan dah. Iya. Mungkin segitu aja bedah film dari kita. Dadah. Ah.